Desak-desakan warga berburu diskon di sebuah toko kosmetik menjadi tragedi ketika kaca toko pecah dan mengenai pengunjung. Akibatnya 4 pengunjung remaja luka-luka. Antusiasme warga berburu diskon besar-besaran di sebuah toko kosmetik di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berakhir tragedi. Kaca besar di bagian depan toko pecah karena membludaknya pengunjung toko. Akibatnya pecahan kaca melukai 4 pengunjung remaja. Para korban luka langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Tenri Awaru Bone untuk dirawat intensif. Bahkan salah satu korban harus dirujuk ke Makassar karena alami luka robek cukup parah di bagian kaki. 3 korban luka kini sudah diizinkan pulang, namun harus tetap melakukan kontrol akibat luka yang dialaminya. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. 2 penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu di arena pacuan kuda Sumba Timur, NTT. Peristiwa tragis itu viral usai dibagikan seorang warganet. Inilah detik-detik penonton berlarian saat kuda pacu berlari kencang. 2 penonton di sisi lintasan pacuan kuda tradisional Sumba Timur di lapangan Rieti Prailu ditabrak dan diinjak kuda hingga terjatuh. Ambulans yang selalu siaga di dekat pos pantau langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit terdekat. Korban ditangani tim medis di rumah sakit. Selama 8 hari pacuan kuda tradisional Sumba Timur Humba Cup 1 digelar. Sudah 40 insiden. Mayoritas korban adalah joki. Acara Palampang Jara atau pacuan kuda tradisional Sumba Timur ini sudah berlangsung sejak 16 Juni lalu. Kegiatan ini diikuti 757 ekor kuda melibatkan anak dan remaja sebagai joki. Pacuan kuda ini selalu menjadi daya tarik pecinta dan pemilik kuda pacuan di Pulau Sumba. Meski selalu terjadi insiden, namun tidak menghentikan kegiatan ini. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Adnalodu, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, polisi menangkap penyelundup narkoba seberat 10 kg di perbatasan perairan Asahan, Sumatera Utara. Di daerah lain, polisi juga menangkap 2 kurir yang membawa ganja 27 kg. Tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara saat menyergap kapal nelayan di perairan Asahan, Sumatera Utara. Polisi bergerak cepat berusaha menangkap pelaku, namun 1 diantaranya mencoba kabur dan menceburkan diri di sungai. Saat penggeledahan kapal, petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 bungkus atau seberat 10 kg. Pelaku mengambil barang haram ini dari tengah perairan perbatasan Indonesia-Malaysia untuk dibawa ke Asahan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Polil Amri melaporkan. Pemirsa, Ridwan Kamil menggugat balik Lisa Mariana dalam perkara perselingkuhan yang digugat ke Pengadilan Negeri Bandung. RK menggugat secara perdata dengan nilai 105 miliar rupiah. Gugatan 105 miliar rupiah terdiri dari gugatan material 5 miliar rupiah dan imaterial sebesar 100 miliar rupiah. Gugatan balik itu diajukan ke PN Bandung pada hari Rabu, sekaligus memberikan jawaban atas gugatan yang dilayangkan Lisa Mariana. Menurut tim kuasa hukum Muslim Jaya Butar-Butar, gugatan itu didasari serangkaian tuduhan tanpa dasar yang menurut Ridwan Kamil telah merusak nama baik, reputasi, dan kehidupan pribadinya. Sebelumnya kubu Ridwan Kamil juga mengklaim mengantongi kebohongan Lisa Mariana. Diduga iseng 3 bocah merusak Mapolsek Panggung Rejo di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Makassar, seorang remaja terekam kamera pengawas menggasak rokok di sebuah toko kelontong. Polisi membawa 3 bocah yang merusak Mapolsek Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Di lokasi, polisi mereka ulang aksi perusakan yang menyebabkan kantor Mapolsek berantakan. Pintu kaca pecah dan berserakan di lantai. Dari hasil pemeriksaan terungkap, anak-anak merusak kantor diduga hanya iseng saat bermain layangan. Saat kejadian, gedung itu memang belum ditempati hingga tak ada petugas yang berjaga.
3 bocah itu kemudian dibawa ke Mapol Resta setempat untuk menjalani pemeriksaan. Mereka tidak ditahan, namun diberi pembinaan dan membuat pernyataan tak akan mengulangi lagi disaksikan orang tuanya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 2 hari hilang di Gunung Salak, Bogor, lansia 60 tahun akhirnya ditemukan tim SAR. Sementara di Kudus, Jawa Tengah, seorang wanita pendaki terjatuh ke jurang di jalur pegunungan Natas Angin. Kakek 60 tahun yang hilang di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi korban berlangsung dramatis selama 3 jam karena jenazah berada di lokasi yang terjal dan licin. Sebelumnya korban dilaporkan hilang saat naik ke Gunung Salak bersama temannya. Di pos 3 tepatnya kaki Gunung Salak, Kecamatan Taman Sari, korban terpisah dengan temannya. Ini korban sudah selesai dievakuasi tepat pada pukul 16.25 tadi ya, 16.25 sudah sampai di Polsek Taman Sari, dievakuasi dari lokasi di kaki gunung dalam keadaan naik delta dan telah kami lakukan serah terima juga kepada keluarga. Cuaca Gunung Salak kurang bersahabat, proses pencarian korban berlangsung selama 2 hari. Korban akhirnya ditemukan di hari kedua dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pendaki wanita tewas terjatuh ke jurang saat mendaki di jalur pegunungan Natas Angin, Desa Rahtau, Kecamatan Gembok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sulitnya medan tempat terjatuhnya korban mengakibatkan petugas kesulitan melakukan evakuasi, dan kecelakaan ini terjadi ketika korban sedang melakukan pendakian di jalur yang cukup terjal dan berbahaya, jalur yang biasa disebut dengan jalur naga.